Record. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Wawan Cikuk. Wah. Oke, Hoi sudah punya kaos. Wes. Nih, Ini belakang itu. tuh, ini belakangnya nih. Hohohihi, karena kami HI memegang dunia. Ya, oke, dunia dalam genggaman. Genggaman. Dan ini ada Belakangnya ada megafon itu mengisyaratkan bahwa kita bersuara. Wes, bersuara walaupun tidak mengerti. Walaupun tidak mengerti dan walaupun tidak didengarkan. Iya. Ini dia. Hohi, bawahnya tulisan pilar kelima demokrasi. Wes. Silakan, bisa dipesan sekarang, ada di Melalui? Ada deskripsi ada. Harganya 130. 130. S sampai double XL. PO atau PO. PO? Oke. PO aja. 1 minggu doang. Iya. Akan berakhir pada 18 Desember. Jadi 1 minggu doang kesempatan untuk memiliki kaos yang sangat bernuansa internasional ini. Limited edition. Limited edition. Silakan Limited edition. dipesan. Ini ngeliatnya kemana nih, Cing? Kemana aja Kemana bebas, aja? bebas. Bebas, Lo kalau bebas. mau ada yang diomongin ke pemirsa ke situ. Wah. Ya. Emang lo ada yang lo pengen omongin ke pemirsa? Langsung disekak. Enggak kan nanti, wah bingung nih. Iya. Wah, pemirsa nanti kayak, wah nggak ngeliat ke gua nih, gua nggak kayak diajak ngobrol. Ya, iya. Nggak ada keterlibatan. Iya. Oh, Cikuk, kabarnya gimana? Ya begini Cing, lagi mencoba bergerak lagi. Menggerakkan Emang roda. kemana aja lo selama itu? Di rumah Cing, self healing. Asik ya. Ini kan lagi di Jakarta Selatan nih pakai. Self healing ya. Emang ada yang harus disembuhkan? Ada. Apa? Mental. Mental lo kena ya? Kena. Yang kata orang-orang kena mental tuh lo mengalami. Kena mengalami Cing. Soalnya terjadi hal berurut-urut gitu. Musibah-musibah aja. Iya. Jadi yang gue pikir gue bisa handle gitu. Ternyata wah kena juga ya gitu. Tapi sekarang udah beres. Udah alhamdulillah gue udah mulai membereskan, gue udah mulai bisa istilahnya gue udah bisa konsen kerja lagi gitu. Waduh sampai bisa nggak konsen kerja. Wah nggak bisa Cing, udah nggak bisa konsen kerja, udah pikirannya udah aneh-aneh aja udah di pikiran udah ruwet lah gitu. Oh iya. Tapi stand up masih berhubungan sama dunia komedi masih. Sekarang udah mulai nilai. Kemarin juga sebenarnya sih pas lagi di rumah aja ya maksudnya masih gitu kayak ada anak-anak mau sharing materi gitu. Masih. Terakhir kan gue yang di Kompas sama lu. Iya. Apa? Itu apa tahun ya, berapa tahun? tahun kemarin. COD. Komedi Lab. Comedy Lab. Iya, lo masih nulis di situ kan? Masih. Nah itu masih aktif tuh, apa namanya? Masih bisa itu. Tapi setelah itu yang lo nggak bisa ngapa-ngapain. Yang jadi pas itu gue masih bisa lah, maksudnya masih bisa ngebagi gitu. Nah setelah Desember, Januari tuh ada ya kalau diceritain kayak ada musibah satu, terus mbah gue meninggal, terus gue kena COVID. Waduh, kok goncang juga nih. Bertubi-tubi ya? Berbarengan gitu ya? Iya, ada 4 masalah berbarengan, truk gitu. Jadi kayak, waduh nih mantap juga nih. Titik terendah lah. Selama hidup kayaknya gue bener-bener ngerasa ini kemarin itu. Sekarang tapi udah mulai bisa kerja segala macam. Yang sama Melon? Itu BCA ya? Kan itu sebelum? Sebelum kan sama Melon kan sebelum corona tuh, sebelum pandemi tuh. Sebelum ya itu ya? Tapi pas mau masuk ke kan kompetisi tuh, mau masuk ke final kena corona kan. Kena ada pandemi terus sempat di itu dulu jadi jalan kan nih jalan anjingnya ternyata
Kayaknya sih mereka jalan lagi deh kayaknya. Oh, iya. Iya sama Melon. Sama Melon ya waktu itu ya, makanya. Ketemu mulu sama Melon. Melon lagu-lagunya ngelatih stand up lagi. Yang kocak mah Melon ngelatih stand up gitu. Tapi mantep Melon jokes-jokesnya dapat semua. Iya, Malah Melon yang lebih kenal daripada gue mah. Iya. Sama orang itunya. Masa sih? Iya. Kok bisa ya? Bang Melon. Iya. Nah, lo apa sih yang ya sayangnya nggak bisa diomongin sih musibahnya ya. Iya. Ya, maksud gue ya ini musibah yang kita bikin sendiri. Iya benar. Itu musibah yang kita pilih untuk terjadi. Iya benar. Gitu. Kesalahan gua juga. Lo menyadari itu gitu. Menyadari itu kesalahan gua gitu. Iya. Kan ada kadang-kadang musibah yang datangnya itu dari luar ya. Yang kita nggak bisa. Corona misalnya. Iya. Kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Gitu kan. Tapi ya kayak lo tuh kan, lo pilih untuk masuk ke situ. Iya. Lo awalnya gimana sih? Maksudnya nggak kan udah banyak contoh. Dulu kan belum terlalu di ini. Belum. Dulu belum. Belum. Baru-baru ini kan, baru up itu masalah tentang kayak gitu yang sama kayak gua itu. Maksudnya gua juga belum istilahnya belum ada contohnya orang yang akan dan gue juga gitu. mikirnya kayaknya masih bisa gue handle nih gitu. Ternyata pas udah masuk gitu. Wah, ini bingung juga gue. Terlalu banyak ya, terlalu banyak bertubi-tubi gitu. Nah sekarang udah mulai sedikit-sedikit mulai sedikit-sedikit diselesaikan yang istilahnya legal gitu gue. Iya. Padahal kan untuk menyelesaikannya lo harus bekerja. Nah iya itu. Nah pada saat itu lo nggak kerja juga. Iya, karena udah itu banget sih orang gue. Ya jujur aja udah sempat mikir kayak saking ininya ya. Mati aja gitu gue. Sampai mikir gitu. Karena gue udah sampai nggak pengen ketemu pagi lagi gitu. Ya. Gitu, makanya ruwet gitu. Nah kan pas Kompas tuh istilahnya gue udah mulai bukan sih kayak ya udahlah gue coba berdamai sambil nyelesain satu-satu gitu. Nah pas yang ada Desember itu maksudnya ada masalah lain gitu gitu lagi. Wow, balik lagi. Tambah corona. Tambah kena COVID. Jadi bingung mana yang harus diselesain duluan. Iya. Nah lo mulai beraktivitas lagi kapan nih? Paling sekitar 2-3 bulanan ke belakang ini. 2-3 bulan. Anak-anak gimana tanggapannya? Ya, maksudnya ya udah akhirnya muncul lagi gitu. Oke. Ya buat apa? Gua nggak tahu ya ke anak-anak gua, tapi kan gua juga harus tunjukin karena gue juga ngerasa banyak salah sama anak-anak gitu kan. Gue harus ketemu segala macam. Itu lo temuin satu-satu yang memang ada masalah. Beberapa udah ada yang gue ketemuin. Karena belum ada waktunya ketemu. Bukan ini juga, maksudnya kalau emang gue mau ini ya mendingan gue nggak usah keluar sekalian. Ini kan gue keluar ya harus temuin ya. Harus ditemuin ya. Iya, selesain masalahnya. Penyelesaiannya kan macam-macam gitu kan ya. Bisa ini ya. Cing, boleh sambil ngerokok? Boleh dong, gua aja ngerokok. Makanya senang gua kalau ada tamu yang ngerokok bisa. Oh, bisa. Biasa nahan ya. Nah, rencana ke depan lo ngapain lagi? Udah ada titik terang gua pengen ngapain gitu. Udah ada belum? Gue sih pengen, kalau gue pribadi ya karena gue udah istilahnya udah hampir setahun off gitu gue. Dia kayak main bola habis pensiun aja, pengen ngejar lagi gitu. Karena gue ngerasa gue juga udah ketinggalan lah. Udah banyak anak stand up yang naik kan muncul gitu. Gue kayak wah gue harus ngejar lagi, gue latihan lagi. Kalau kedepannya gue sih pengen berkarya lagi lah, pengen apa ya istilahnya, pengen bekerja lagi yang fokus gitu. Nggak balik ke bank? Nah, udah ketuancing mau jadi apa? Gue 34 tahun di bank. Emang nggak? Udah 34 tahun ke bank lah. Masih bisa? Udah susah, orang mau jadi apa, Cing? Dulu lo jadi apa di situ? Gue teller dulu.
Oh, iya. Taylor begini bentukannya, kagak ada ganteng-gantengnya Chan. Mestinya gue masuk sekarang ya. Iya. Pas lagi pakai masker jadi nggak ketahuan nggak mukanya. ketahuan, iya. Berkurang 50%. Nah iya. Kegantengan berkurang 50% juga. Karena kan biasanya Taylor kan, wah ganteng cantik gitu karena muka kan frontliner. Iya. Nah, Wawan ini salah satu orang yang berhenti kerja karena pengen nekunin dunia stand up. Ngejar passion. Ngejar passionnya gitu ya. Ada beberapa tamu di sini yang berhasil. Nah, Wawan contoh yang tidak berhasil. nah, belum. Maksudnya sampai saat ini. Nah, sampai saat ini sempat ada kepikiran kayak blunder gue. Iya. Waktu itu lo kan pernah jadi juara 3 ya di Suca. Juara 3, Suca 2. Itu yang bikin lo pengen berhenti? Atau itu udah berhenti? Udah berhenti tuh, Cing. Oh, itu udah berhenti? Udah berhenti, jadi gua kan 2013 masuk kerja, 2016 Januari off, kan Suca tuh 2016 Juni ya? Iya, 2016 Januari gue resign. Karena emang kan gawe Senin sampai Jumat nih. Terus ya kayak TV kan biasanya malam gitu, kayak waktu itu gue pernah diundang Suca 1 aja selesai jam 2. Iya. Balik nggak mungkin langsung tidur, paling tidur jam 3 nanti bangun kantor lagi. Ngantuk gitu. di kantor ini. Ngantuk. Terus pikiran gue adalah Sabtu nih cara stand up-nya Sabtu lah gitu. Ternyata gue kadang Sabtu juga masuk gitu. Kayak Sabtu masuk? Ada weekend banking ya. Iya. Di beberapa tempat. Dan lo harus masuk situ. Iya, kadang kalau gue lagi dapet nih mau nggak mau harus masuk. Ya jangankan Sabtu Cing, orang gue pernah Lebaran kedua masuk, Cing. Masa Bang buka Lebaran kedua? Masuk. Pernah gue tahun pertama kerja tuh Lebaran. Itu ngelayanin orang? Ada orang yang datang ke Bang? Ada, tapi bukan, gue pikir juga ya elah Lebaran masa ada orang nabung orang. Paling yang dapat duit kan anak kecil ya. Iya. Anak kecil juga duitnya habis buat makan mie ayam jam 11 gitu kan, udah Lebaran jam 11 anak kecil beli bakso. Iya. Siapa? Ternyata ada ya kayak nebus bensin gitu-gitu, Pertamina gitu. Iya. Nah, lo memutuskan mundur emang secara ekonomi dulu udah bisa Nah, gue dulu mikirnya ngalahin Bang si stand up. Gue jujur aja nggak mikir ke situ, Cing. Kayak gue seneng stand up gitu, pengen fokus di stand up gitu. Itu juga kan ya konflik juga sama orang rumah kan, Iya bokap pastilah. Ya udah, kata bokap kan kalau emang mau kayak gitu ya tekunin gitu. Ya udah gue nyoba. Bukan nyoba sih, ya udah gue ambil keputusan itu, gue resign gitu. Meninggalkan yang pasti untuk masuk ke yang belum pasti. Iya benar. Gue inget review roastingan lu ke gue pas Suca. Ada. Itu ada. Apa? Ini maksudnya, lu meninggalkan Bang untuk stand up. Lu mau makan apa? Rebusan buku materi. Gue inget banget tuh. Dulu mah enak lu, setiap bulan makan, ada gajian. Stand up kan belum tentu lu makan apaan. Rebusan buku materi, gue inget banget. Rebusan buku materi kok. Masa iya gue bener masa? Gue inget banget, gue langsung ya ampun iya lagi. Iya. Tapi memang perjalanan orang hidup beda-beda. Kita nggak pernah bisa naro standar kita ke orang lain. Nggak usah anak-anak itu umur 34 udah sampai segini, nggak bisa disamain juga. Wan, tenang aja. Kalau bergerak mah pasti ada aja jalannya. Yang penting gerak dulu. Nah, anak-anak sekarang udah kasih kerjaan lagi. Udah. Ih, mantap dong. Iya. Dulu ya maaf ya, sampai orang mau ngasih kerjaan kalau aja, gak usah Wawan dah. Iya tahu gue. Tahu loh gitu. Iya. Gak usah Wawan dah gitu. Ada terdengar di gue gitu. Iya. Gitu. Tapi sekarang udah ada. Udah mantap dong berarti. Lu cara meyakinkan anak-anaknya gimana tuan? Ya gue cerita aja apa yang sebenarnya kejadian gitu. Sebenar-benarnya kejadian gitu. Ya gue cerita emang
ya gue ada masalah gini. Kan ada lu ini kali gitu. Enggak, beneran emang kayak gini. Sistemnya kayak gini, makanya gue gitu. Iya. Tapi sekarang udah ada beberapa. Kerjaan nulis kemarin kayak kalau Kang Mo kemarin ngajak gua mentoring anak SMP, SMA. yang Alliance itu? Alliance Edu itu. Terus kemarin juga bantuin Kang Isman di Juragan 11. Gitu. Nulis itu? Jokes itu, skrip. Iya berarti udah lumayan lah, paling nggak buat bikin lo pede lagi ya. Iya itu yang paling penting. Itu paling penting karena gue juga makanya kan gue mikir gue udah ketinggalan nih. Itu kan berarti kan gue pede gue udah agak turun tuh kan. Makanya gue ngambil itu juga sekalian istilahnya mengasah kemampuan berkomedi gue juga gitu. Karena udah ya kayak main bola 1 tahun nggak main bola kan pasti. Iya. Ada ngedrill lagi kan. Betul, harus latihan lagi. Tapi yang paling penting itu kan lo selama yang kalau bilang setahun lah, yang paling besar menurut gue kehilangan lo adalah kehilangan kepercayaan dari anak-anak. Nah itu dulu lo tangkap dulu gitu. Iya benar. Sambil jalan sambil catch up lagi kemampuan. Tapi kayaknya udah kalau mau sama Isman aja udah mau pakai lo kayaknya udah lumayan banget dah. Iya. Waktu lo Sucat juara 3, emang nggak ngangkat? Gimana ya? Tingkatnya lihat sendiri waktu grand final aja dah. Iya. Si Arafa sampai luar, pendukungnya Aceh sampai luar lah. Gue cuma se-approve doang itu anak-anak Bekasi. Cuma anak stand up Bekasi doang emang kurang angkat karena kan waktu itu kan malah yang lebih ngangkat sih Raim, Anyun, iya. Arafa udah pastilah, Aci gitu. Ya gue udah kayak orang santai aja gitu. Iya. Bahkan gue pernah ngetes Cing waktu itu. Habis Suca nih, habis selesai Suca, gue ngetes kan ke SMB, semua rekon Mall Bekasi tuh. Ada yang kena gak ya? Wah seperti orang biasa. Paling 1-2 gitu karena kalau Arafa pasti Arafa gitu kan. Bang gitu. Iya. Juara 1 Aci ya. Juara 1 Aci. Juara 2 Arafa dan juara 3-nya Wawan. Aci sama Arafa masih eksis sampai sekarang. Masih eksis sampai sekarang. Iya. Maksud gue waktu selesai Suca tuh job ada nggak sih? Job sih ada cuma ini nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa lah. Santai aja ya. Santai aja ya. Cuma emang jarang gitu karena manajemen gua mungkin harganya ketinggian kali ya mungkin menurut gua gitu. Jadi nggak tembus gitu. Padahal mas sebenarnya kayak harga segini gua masih oke lah gitu buat istilahnya buat nama juga gitu. Yang penting sering gitu. Ternyata jarang juga gue kayak kan satu manajemen tuh gue habis Suca tuh gue Apip. Siapa yang paling ngerasa kayaknya gua sama Apip yang paling ngerasa itu. Babab. Iya, Babab juga ya. Iya, Babab. Mungkin ini ya, mungkin pakai standar yang waktu di Suca sebelumnya kali ya. Kan booming banget ya. Iya. Dan anak-anak Suca tuh kepake banyak banget gitu di mana-mana. Apalagi Arafa kan ini banget tuh satu manajemen mungkin wah Arafa ya segini gue paling segini gitu. Ternyata orang juga nggak terlalu Mawan segitu gitu. Tapi ada aja. Ada aja. Itu juga ngambil di belakang-belakang. Kalau enggak mah. Itu juga di belakang-belakang. Kemarin gue cuma daripada ketahuan jadi ini maksudnya tiba-tiba gue ngepost gitu. Gue cuma paling bilang aja gue ambil ya ini soalnya gue lagi butuh gitu ke manajemen. Oh nggak apa-apa tapi yang penting support. Kata ya sebenarnya cuma kok nggak lewat kita gitu. Kalau gue kan fair-fairan ya. Oh kadang ketinggian gitu kagak tembus. Iya. Karena kadang nggak di ini ke gua gitu, tahu-tahu udah nggak deal nih gitu. Nggak deal aja tahu gitu. Nggak ada apa kesepakatan harga emang nggak ada sama lo? Beberapa ada tapi kadang nggak ngomong juga, jadi gue tahunya nggak deal gitu. Kenapa? Gue bilang harganya nggak deal.
Oh emang berapa? Nah begitu gue tau berapa, bisa tuh lumayan juga ya, orang juga mikir lah. Masa gue juga, lah Wawan segitu gitu. Iya. Mendingan tambah dikit dapat Arapa. Lebih ngangkat. Iya. Nah, sekarang kalau yang selain nulis lu ngapain, Wan? Sekarang alhamdulillah lagi jalan, ada Lazada bikin kuis gitu. Gue lihat di Instagram lo tuh. Iya. Nah, itu lo ngapain? Jadi host. Jadi host live. Anjay. iya. Harus senyum terus. Harus antusias. Itu rutin atau? Alhamdulillah lagi rutin, Cing. Alhamdulillah banget ya. Kayak yang model-model 11-11, 12-12 gitu. Apa promo atau memang ada programnya? Memang ada programnya namanya KZL Quiz KZL Super Quiz. Lazada itu. Nah dia tiap minggu kan. Setiap hari lah, setiap hari kerja gitu. Nah gue dapat 1 hari per minggu itu. Lumayan lah seminggu sekali. Ya maksudnya sebulan ada pemasukan gitu. Udah berapa lama tuh berjalan? Alhamdulillah kemarin udah jalan 2 bulan, terus diperpanjang lagi 2 bulan lagi. Ya mantep dong. Alhamdulillah. Iya. Ada napas. Roda gerak dulu nih. Gerak dulu, benar. Udah nyangkut di tanah blok kan kemarin. Gerobak udah susah nih nyangkut tanah blok. Iya. Naik dulu. Iya. Itu dapat dari anak-anak? Dapat dari Rijal Jakbar. Jadi sebenarnya anak-anak sih pada pengen aja kali. Ya, sebenarnya ya. Ini cuman kadang mungkin juga ya gimana Wawannya nggak muncul nih ya itu. Iya. Kadang-kadang kalau gue dulu ya misalnya pernah punya masalah, kadang-kadang kita menghindar gitu. Akhirnya kita menjauh dari kesempatan. Itu. Karena perasaan minder kita, nggak pede, takut, malu, segala macam. Itu semua tuh. Takut, malu. Akhirnya kita jadi kayak ini, padahal ya sebenarnya dihadapinnya kita salah. Akhirnya ya udah salah, emang salah. Akuin, ngobrol sama anak-anak gitu. Ya. Dapat kerjaan lagi sekarang. Dapat kerjaan lagi, alhamdulillah. Kemarin juga ngejuri-juri lomba burung kicau. Kerjaan gua tuh kalau pagi ngeluarin burung, ntar udah maghrib masukin burung lovebird. Iya. Lo sebenarnya kalau yang lo bisa petik ya lo ini dari musibah yang lo ini apaan sih, Wan? Lo bisa nggak mengidentifikasi gitu? Dari masalah ini. Gua itu orangnya terlalu takut. Jadi kayak sebenarnya masalah kemarin itu kalau gue berani ngomong aja sebelum blar gitu, mungkin nggak kejadian karena gue takut ngomong gitu, gue takut malu gitu. Jadi sebenarnya ya udah nggak enakan. Bukannya udah terlatih sama stand up lo? Wah belum tentu. Aib lo yang gede aja kadang-kadang dijadiin. Iya. Cuma ya nggak tahu ya, mungkin dinding sendiri gitu, ngedinding sendiri kayaknya ini belum waktunya diomongin apa gimana, karena kalau gue omongin nanti takut dijudge apa segala, banyak takutnya gitu. Akhirnya malah gue kejeblos sendiri. Iya. Tapi kalau sekarang udah. Ya gue mau kenapa kemarin ya gue cerita udah. Misalkan kalau sekarang mah gue udah ada apa-apa ya cerita aja. Maksudnya nggak. Kadang tuh gue kayak nutupin gitu. Sekarang mah gue cerita aja. Ya kayak kemarin kenapa gue cerita detailnya kayak gini sampai sistemnya gue ceritain. Dan pada ngerti akhirnya anak-anak. Ya alhamdulillah ngerti yang gue ingin gue omong. Iya. Kalau stand up-nya sendiri ada job gak? Stand up gitu loh, bener-bener stand up. Bener-bener stand up ya. Kemarin sempet sih online gitu. Online juga ada. Online ada. Walaupun dari luar lingkup stand up gitu. Ada gue ditawarin. Online lagi kan susah banget ya, stand up online tuh bener-bener susah loh. Karena nggak ada yang nonton ya? Iya. Nggak ada ini. Gue udah ngomong 5 menit ternyata mic-nya ke-mute, cing. Gue udah terus gue mau ngecek kan via Zoom. Gue mau ngecek
chat lah gitu. Apa ada feedback apa bang, lucu apa gimana gitu. Gue cek, ternyata pas gue cek, bang ke-mute tuh udah 5 menit ngobrol. Udah 5 menit gini-gini ke-mute. Gue bilang mau diulang dari awal kan ya? Mau gimana? Udah gua bela-belain berdiri gitu, pakai add out, ke-mute. Gitu. Karena kan kemarin masih susah mau off air kan, makanya online dulu. Iya. Di Ketawa juga udah buka sekarang. Ketawa udah buka katanya ya. Terus di Panji juga ada. Panji udah ada baru. Di kantor stand up juga ada fasilitas yang bisa dipakai gitu. Udah banyak. Nah, lo kemana tuh? Sekarang muternya? Gua pengen open mic lagi karena gue tahun depan pengen show. Oke. Pengen gue bahas masalah gue kemarin itu. Gue jadiin materi. Nah ini kan gue lagi proses pendamaian nih. Karena kalau kita nggak damai kan susah nulisnya kan. Betul. Ini gue lagi proses pendamaian yang bener-bener damai. Jadi gue nulisnya enak gitu. Udah ada beberapa gue tulis gitu. Belum damai sebenarnya sih. Lo juga belum berani cerita di sini. Iya sih. Tapi santai, nggak usah diburu-buru kan. Maksudnya jangan jadi terburu-buru juga. Iya. Proses damai sama diri sendiri, lo yang tahu kapan siapnya. Ntar akhirnya hancur-hancur lagi ya, karena merasa harus berdamai terus buru-buru damai padahal tapi nggak lucu gimana. Maksa. Jiwa lo belum siap juga gimana. Karena gue juga sebenarnya dari dulu kan stand up gue lebih ngelihat keluar gitu. Iya. Jarang gue yang dari lo ya. Dari gue kecuali kayak kerjaan apa segala macem gitu, kayak masalah keluarga apa segala macem, jarang gue keluarin gitu. Makanya mungkin ini salah satu lah gitu, salah satu cara buat gue bisa, ya berarti kan itu kayak ngebuka ini lagi kan, ngebuka pintu di stand up lagi, kayak ini lo bisa nih ngambil sesuatu dari masalah lo gitu. Ya walaupun ada proses pendamaian itu gitu. Iya. Marcel kan salah satu yang bisa Marcel membuat masalah dalam dirinya jadi uang sekarang gitu. Iya. Nggak usah Marcel cing, maksudnya kayak anak-anak ya kayak komik-komik lokal gitu. Itu juga banyak juga yang masalah keluarganya dijadiin gitu kan. Nah itu juga gue kadang juga ngerasa iri gitu. Bisa ya. Lo pengen punya masalah keluarga juga? Bukan dong, ini aja udah mau die cing rasanya. Bukan rasanya, emang udah pengen die aja. Udah jangan deh, maksudnya udah nih. Lu udah ngerasain tenggelam istilahnya. Nanti gak segini nih kan. Iya. Keluarga gimana tuh, Wan? Iya. Awalnya ya gue yakin kecewa sih. Gue yakin kecewa, cuma ya udah gitu, maksudnya mungkin keluarga juga lebih ngelihatnya kayak yang penting nih anak ada semangat hidup lagi nih gitu, nggak di kamar aja muka pucet gitu, jadi kurus. Kurus banget gue cing, ini juga udah mulai rada makan lagi. Kurus ini. Makanya gue bilang obat diet paling bener ya stres. Kagak usah ngurangin nasi. Baru-baru ngurangin nasi, ngeliat nasi juga udah ini, udah stres loh. Iya. Jadi dia lo udah 2 atau 3 bulan nih keluar rumah. Yang pertama kali bikin lo keluar rumah lagi apa? Waktu itu pengen ngobrol sih sama anak-anak gitu. Yang pertama anak stand up dulu, anak Bekasi dulu. Anak gitu. Bekasi ya. Pengen ngobrol aja gue. Udah harus cerita nih kayaknya, gue udah nggak bisa kayak diem aja. Gue harus gerak juga gitu, mau gimana. Pusing juga di rumah terus gitu. Akhirnya ke siapa lo yang pertama kali lo temuin tuh? Pertama ke Bintang BT. Kan gue ke open mic dulu tuh, sempat ke open mic dulu. Oh udah ada open mic kemarin? Dulu kan sempat dibuka tapi ditutup lagi. Pas sebelum PPKM. Sebelum PPKM tuh. Bulan Julian itu ya. Bulan Julian itu gue udah mau nyoba open mic lagi gitu. Udah itu karena di situ ketemunya Arif, ketemunya Bintang BT, yang datang waktu itu Bintang, terus Arif, udah tuh gue mulai ngobrol di situ, lu kenapa gini. Arif Brata? Arif Biskuit ada.
Udah itu, habis itu ya udah bang lu gini apa lu, maksudnya lu keluar gitu, maksudnya lu jangan jadi orang malah mikir lu malah ngilang apa segala macam, lu tetap ada gitu, lu pengen nyelesain masalah gitu. Itu gerbang pertama lo keluar. Gerbang pertama gua keluar itu open mic. Tapi saat lo keluar itu emang udah agak selesai atau? Udah agak adem lah gitu, karena dari Januari sampai Juli kan tuh. Ya berapa bulan tuh udah agak adem, gua juga udah mulai ya nerima lah ya hidup begini gitu, ada masalah orang juga pasti ada titik terendahnya mungkin ya, karena gue ngerasa selama gue hidup sampai sekarang ini titik terendah. Gue nggak tahu ke depannya, amit-amit jangan sampai ya, ada jangan kayak sampai ya ternyata gini hidup gitu. Mungkin gue kayak dulu ketawa-tawa aja apa segala macem gitu. Ya. Yang buat lo sadar itu lo harus bangkit itu pas kapan? Pas lo lagi sendiri apa pas gimana? Lagi sendiri ya di kamar kayak masa gue kayak gini terus gitu. Maksud gue orang juga butuh penjelasan lu kenapa gitu. Teman-teman gue kenapa lu kayak gini, kenapa lu kemarin kayak gitu. Terus dari gue juga kalau gue kayak gini terus gue ke depannya gimana? Maksudnya gue bakal nikah juga apa segala macem kan, gue bakal punya anak juga, gimana cara ya kalau gue nggak gerak gitu, gimana caranya gue ke depannya nanti gitu. Karena kan selama ini kan gue di stand up aja gitu kan, penghasilan gue dari stand up segala macem ya, kalau gue nggak bergerak untuk bekerja lagi, untuk hidup lagi, gimana gue ke depannya gitu. Maksudnya ya gue juga kasihan gitu, masa ngeliat orang rumah nih udah umur segini kok di rumah aja gitu, nggak gerak gitu. Ya walaupun lagi keadaan kayak gini, cuma lu kok nggak mencari kesempatan gitu. Lu udah tahu ada masalah, kenapa lu diem gitu? Maksudnya lu cari kesempatan untuk menyelesaikan, at least menjelaskan gitu. Ya kita semua juga waktu itu di rumah aja, tapi kan ada kegiatan yang produktif yang dilakukan itu. Gitu. Nah lo tuh sama sekali nggak mau ngapa-ngapain udah? Iya paling ya kayak Kompas kan gue bisa dari rumah gitu, kayak Zoom gitu. Kesananya kan paling pas syuting doang, gitu. Itu pun ya itu gitu aja, habis itu langsung balik. Iya. Lalu ngerasa pas lagi lo ada di itu, lo ngerasa kehilangan, dijauhin teman atau enggak sih? Gue bukan ngerasa dijauhin sih. Kalau dijauhin kan kayak, kalau lu ngerasa dijauhin kan lu kayak ngerasa lu nya baik-baik aja gitu kan. Iya betul. Gue nggak ngerasa baik-baik aja. Gue sadar gue salah gitu. Maksudnya kalau emang, dan itu karena gue yang mundur. Karena gue yang minder segala macem gitu. Iya. Kalau kita ngerasa dijauhin kayak kita santai-santai aja. Iya. Gue anak-anak ngejauhin. Gue bukan ngerasa dijauhin sih, karena gue emang itu. Iya. Lu ada kesadaran itu. Tapi awal-awalnya itu mah kayaknya teman-teman pada nggak mau bantu gitu ya awal-awal. Enggak sih, kayak ya gue sadar batas orang lah gitu. Mungkin ada beberapa yang udah lu keterlaluan gitu. Iya. Bukan, sebenarnya mereka juga, gue nggak ada kepikiran nggak mau bantu sih, kayak ya ini coba lu beresin sendiri. Karena ini jalan yang kayak tadi Cing bilang kan, ini masalah yang lu bikin gitu. Benar-benar. Lu udah ngancurin tembok ya, coba lu iniin lagi tuh. Iya. Sebenarnya yang paling penting memang kita bisa identifikasi masalah kita sih, Wan. Begitu kita udah tahu ya, akhirnya ada jalan-jalan untuk memperbaikinya jadi lebih mudah. Yang paling bahaya emang kalau kita nyarahin dunia luar, Wan, sama permasalahan kita ya. Ya. Pernah ada di posisi itu, akhirnya kita ngerasa kita bener sendiri, orang lain salah. Iya itu tadi. Akhirnya kita nggak jadi bener-bener gitu. Iya. Gue mah udah ya udah lu. Maksudnya istilahnya goblok aja gue kalau masih menganggap itu bukan salah gue gitu. Bukan karena gue, karena keadaan luar enggak. Iya.
Ternyata begitu bergerak ada juga orang yang masih mau kerja sama gitu ya. Iya. Yang paling dekat lo ngapain nih, Wan? Paling dekat ini. Paling dekat ini ya gue masih Lazada tadi masih jalan. Masih jalan, terus ya kayak beberapa juga kayak Ajis, Wan nih gue ada roasting ini, tolong iniin kayak dulu gitu. Ajis masih? Masih. Ajis lumayan juga kan, lagi ada. Ajis alhamdulillah lagi banyak ya. Lagi banyak. Ya. Nah itu biasanya materi juga minta komputan nama lo gitu? Iya. Ada beberapa juga komik yang gitu kan? Beberapa sih kayak Egi juga dulu, Pak Suci ngobrol. Iya. Kemarin makanya gue juga ketemu kayak nongol lagi, ketemu Gilbas lagi. Gilbas, wah gue kayak lihat orang bangkit dari kubur, kayak lihat zombie kan. Emang lu kurus banget. Ini udah gemuk nih. Udah lumayan, Cing. Dulu mah gue bisa, sekarang sih gue nimbang 68 apa 69 gitu. Dulu mah buset sampai 60. Gue bener-bener kurus kuyu gitu, kayak orang kagak ada semangat hidup beneran. Kayak udah hilang aja, kayak plengok gitu. Ngerokok terus diam gitu. Ketemu Gilbas di kantor stand up. Gue lagi ada kerjaan. Kemarin juga gue stand up juga tuh di Kobas Entertainment itu. Iyam yang nulis. Iyam, diajak Iyam. Habis dari situ kan deket tuh sama kantor stand up, gue main dah sekalian gitu. Pas ternyata hiburin lagi bikin podcast. Ya udah, ketemu anak-anak, terus hiburin lagi bikin podcast. Ngeliat gue kayak ya udah nih sekarang ada Wawan, bikin aja gitu, bikin nama Wawan gitu. Ya gue jadi diajak ikut podcastnya situ. Emang si hiburin tuh di kantor stand up bikinnya? Kantor stand up kan banyak tuh podcast. Iya. Podcast anak-anak. Kalau komunitas Bekasi gimana, Wan? Masih aktif gak sih? Masih aktif, Cing. Malah gua seneng gitu, kayak sekarang nih kan susah nih open mic. Kemarin kan belum ada. Kalau sekarang kan mungkin udah ada Ketawa, ini anak-anak udah bisa. Kayak kemarin tuh masih agak susah, tapi beberapa kafe bukan dari kita kan, kafe inisiatif bikin lomba tuh anak-anak ada progresnya gitu, gue liatin stand up-nya gitu, masih aktif. Nah, lo nya sendiri masih ke komunitas masih, akhirnya masih lagi gitu. Balik lagi ya. Balik lagi. Siapa aja sih yang masih di situ yang masih aktif? Bintang BT masih? Yang sebenarnya kalau dibilang aktif mah semua masih aktif, Awe, Ajis segala macam mah masih aktif gitu, masih walaupun istilahnya udah nggak megang 100% karena kan udah pada punya ini. Kalau sekarang kan yang megang 100% kayak Erwin Belo, Arif Biskuit gitu. Emang kalau bintang kan rajin open mic gitu, sering open mic. Konten-konten lo bikin gak sih? Belum. Pengen sih. Podcast paling. Iya. Tapi udah kepikiran sekarang. Iya, pengen bikin konten gitu, kayak enak juga. Kalau gue sih mikirnya kayak enak juga ngobrol gitu. Ternyata ngobrol tuh enak banget gitu. Iya emang lah. Ngobrol tuh enak banget ya. Apalagi dengerin orang ngomong, enak banget. Iya, maksudnya input gitu. Ternyata kayak gue ada masalah, ternyata dia juga ada masalah yang lu ngapain terlalu ini, gue juga ada masalah kayak gini. Jadi wah gini ya hidup tuh, berkat ngobrol juga jadi plong gitu. Iya. Orang punya masalah tuh, Rahman aja punya masalah di rambutnya no. Dari dulu, Cing, dari gua kenal dia pertama tahun berapa ya? 2011 tuh berarti ya? Iya. 2011. Masih segitu aja rambut. Rambut iya. Konsisten, istiqomah. Lo pernah ada rambutnya nggak sih, Man? Pernah. Oh pernah, gue botak terus seumur hidupnya. Iya. Pernah ada satu doang tapi menjuntai. Iya. Nah, lo strategi lo apa nih ke depan, Wan, untuk comeback lah kayak gitu? Open mic lagi, gua seriusin. Gua menganggap gua jadi istilahnya komik baru lagi gitu. Gua harus open mic seperti dulu. Iya. Terus ya udah gitu.
bergaul lagi gitu. Maksudnya muncul lagi lah dia muncul gitu, kelihatannya ada Wawan nih gitu. Masih hidup nih. Masih bisa diajak ngobrol. Masih bisa diajak ngobrol nih. Nah, itu. Iya. Kan sebenarnya kalau modal mah lo udah juara 3 hasil kompetisi gitu. Maksudnya lo udah kalau berkompetisi, kalau lo berkaca dari Suca, lo kan udah bisa mendepak ribuan orang artinya. Iya. Lo punya kemampuan itu gitu. Iya. Ya. Cuma kan karena gue udah setahun gak ini kan ternyata tuh cepat banget pergerakannya gitu. Perkembangan anak-anak kan cepat banget ternyata kan. Gue harus ngejar itu lagi. Tapi optimis gak? Optimis lah. Kalau nggak optimis mungkin gue masih di kamar sekarang. Kalau gue nggak ada perasaan optimis mungkin gue masih takut, masih apa, gue masih di kamar aja udah. Iya. Awal mula ketemu itu kenapa? Apa? Awal mula ketemu itu. Ketemu si masalah. Pusing lah, nggak ada ini. Dikenalin apa? Enggak lah. Lo nyari sendiri. Ini biasa kan SMS segala macam. Pas lagi pusing kan, wah apaan nih? Gampang banget lagi kan. Janganlah dicoba-coba berarti. Jangan coba-coba. Emang gampang senang, ternyata gampang hancur juga. Iya, kalau dengar cerita-ceritanya kan hancur semua ya. Gue masih mending, cuma beberapa kan sampai ada yang maksudnya gue ternyata masih dikasih kesempatan untuk itu. Beberapa kan ya udah sampai bunuh. Ada yang bunuh diri juga. Itu gitu. Hancur lah hidupnya. Hancur. Gitu, iya. Gue masih beruntung banget, masih dikasih kesempatan, masih kasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan memperbaiki segala macam gitu. Karena beberapa nggak seberuntung gua. Kalau ada yang nawarin lagi mana? Mati aja. Lu mau bikin kursi gerobak gua, roda gerobak gua ngeblok lagi di tanah basah. Iya. Lu aja sendiri. Gila. Iya. Ya jadi Wawan sekarang udah mulai bergerak lagi. Kalau ada yang merasa punya masalah sama Wawan bersedia menyelesaikan ya Wan ya? Iya. Kalau terasa ada yang lu terlupa misalnya gitu kan? Iya. Ngomong aja supaya juga lagi jadi enak ya? Jadi enak. Kadang ya karena ya mungkin gue skip juga apa gimana. Tapi gue pasti ini karena beberapa juga udah istilahnya udah gue iniin lah. Iya. Paling nggak udah lo nggak menghindar lagi gitu kan? Udah nggak minder lagi gitu karena ya udah emang itu masalah gua gitu. Ya mudah-mudahan segera selesai. Amin. Semuanya. Gua juga makasih banget nih Cing udah di ini. Gua nontonin wawancaranya kapan. Emang belum waktunya, ternyata waktunya sekarang. Iya. Mudah-mudahan. Keluar kan selalu keluar. Dia keluar rumah. Iya. Pas di DM. Alhamdulillah, akhirnya gue punya kesempatan. Maksudnya kan kalau misalkan kayak anak-anak gitu, anak komunitas kan gue ini ketemunya gitu kan. Oh kalau sama tinggi-tinggi ini agak deg-degan juga. Gila. Iya. Tapi mudah-mudahan semuanya segera selesai, sehat terus Wan. Terus kesempatan juga banyak yang bisa lo ambil. Iya. Amin itulah. Sayangnya belum bisa omongin masalahnya apa. Iya. Lo ikutin terus aja Wawan. Pasti satu saat dia akan ngomong masalahnya. Nah iya. Ya yang paling pasti nanti pas di stand up show gue bahas itu. Kenapa setahun ini ada apa dengan gue, masalah-masalah gue itu. Kapan sih itu? Kemarin sebenarnya udah mau persiapan tahun ini, Cing. Pas gue pertama kali open mic tuh, gue udah bilang nih kayaknya gue mau bikin nih, gue mau jelasin sekalian gitu. Ternyata pas PPKM kan gue nggak bisa latihan juga, terus ternyata pas Desember Januari gue kena ini lagi, mental drop lagi. Kayaknya tahun depan ya mungkin Maret April. Ya sebentar lagi lah, 3-4 bulan lagi ya. Mudah-mudahan lancar semuanya Pak. Amin. Cing, makasih banget. Makasih Cing Abdul juga sehat terus keluarga. Berbagi di sini. Mudah-mudahan nggak ada yang kayak lo lagi. Iya, amin. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Oke lah kalau begitu. Baik, kita akan ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu yang berikutnya. Mantap. Dadah.